Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina an-ni'am wa 'allamana minal 'ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mawsufu bil qidam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muqaddam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala misbahiz zulam sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil mukarram wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'a manhajahul aqwam, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para ulama, hadirin, para muhibbin, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita, sehingga kita pada malam ini kembali bisa berkumpul, bertemu di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wa sittun ba'dal mi'ati tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-264 atau yang terakhir dari Al-Hikam Al-Ataiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Al-fikratu fikratani, fikratu tasdiqin wa iman, wa fikratu syuhudi wa iyan. Fal-ula li arbabil i'tibar was-saniyatu li arbabish syuhud wal istibsar. Bermula pikir, tafakkur, itu ada dua macam tafakkur. Ada tafakkur yang namanya tasdik wa iman. Tafakkur membenarkan dan mempercayai. Sedangkan yang kedua itu dinamakan tafakkur menyaksikan atau kenyataan. Tafakkur yang pertama yang berdasarkan percaya dan iman itu untuk orang-orang yang mengambil i'tibar. Sedangkan tafakkur yang kedua, tafakkur yang berdasarkan penyaksian, itu untuk orang-orang yang menyaksikan dan melihat. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-264 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Al-fikratun nasyi'atu minas salikin tusamma fikrata tasdiqi wa iman, wal fikratun nasyi'atu minal magdzubin tusamma fikrata syuhudi wa iyan. Bermula tafakkur yang timbulnya dari orang salikin
itu dinamakan tafakkur yang berdasarkan iman, tasdik. Sedangkan tafakkur yang timbulnya dari orang-orang majzub itu dinamakan tafakkur menyaksikan dan kenyataan. Fikratus salikin, fikirnya orang-orang salik itu hiyal istidlal bil asar alal muassir. Itu berdalil dengan makhluk atas adanya khalik. Makhluk dijadikan dalil adanya khalik. Nah itu fikirnya orang-orang yang salikin. Sedangkan pikirnya orang-orang majzubin itu dia menjadikan khalik sebagai dalil adanya makhluk ini. Nah sebaliknya, para muhibbin rahimakumullah, untuk mendekatkan pemahaman kita kepada ini, kita ambil contoh misalnya roti, seputung roti. Menurut sumber keterangan yang dipercaya, roti itu dibuat daripada tepung, telur, susu, dan gula. Nah itu roti. Itu keterangan sumbernya dari yang sangat dipercaya, bahwa roti itu dari gelapung, dari gula, susu, hintalu. Nah orang-orang salikin begitu dia melihat roti, dia berpikir, oh roti ini, adanya roti ini dibuat daripada gelapung, daripada hintalu, daripada susu dan sebagainya. Belum biasa lagi melihat kayak apa ngarannya hintalu itu. Belum biasa lagi melihat kayak apa itu tepung. Belum biasa melihat kayak apa itu susu. Cuma dari sumber yang sangat dipercaya, roti itu dibuat dari yang demikian tadi. Nah jadi seorang salikin ini begitu dia tafakkur tentang roti, nah dia ingat ini roti menunjukkan adanya gelapung di sini, adanya ini, ada itu. Itu sumber yang dipercaya. Nah itulah orang-orang salikin. Setiap dia melihat makhluk, baik itu gunung, baik itu matahari, baik itu bulan, baik itu manusia, maka si salik ini dia ingat bahwa itu merupakan adalah ciptaan dari Allah yang maha besar, yang maha berkuasa, yang maha berkehendak. Itu keterangan dari sumber yang sangat dipercaya. Dan salik belum pernah mata hatinya melihat bagaimana itu Khalik subhanahu wa ta'ala. Nah sedangkan ini majzub, orang yang sudah diperlihatkan gelapung ini, susu ini, hintalu ini, nah ini diolah jadi roti. Nah orang majzub ini diperlihatkan dasar bahan-bahannya roti itu dilihatkan. Nah sehingga orang majzub ini begitu dia tafakkur tentang roti, nah dia sudah melihat itu dari gelapung, dan dia melihat gelapungnya itu. Nah bukan berdasarkan sumber hadis Quran, dia sudah melihat sendiri gelapungnya kayak ini, rotinya kayak ini, intalunya kayak ini, susunya kayak ini, jadi roti. Nah, dia sudah melihat dahulu. Nah begitu dia melihat roti, nah, dia sudah menyaksikan dalamnya roti itu adalah terdiri dari macam-macam unsur tadi. Nah itu orang majzub. Tapi orang majzub belum tentu pernah merasai rotinya, cuma hanya melihat bahan-bahan roti itu ya ini tadi.
Nah, kalau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, mereka sudah tahu itu bahan-bahan roti dan melihat tepungnya, telurnya, bahkan sudah merasai rasanya roti itu. Nah, ini orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Untuk yang lebih dekatnya lagi pemahaman kita tentang ini, hikmah yang ke-264 ini. Menurut sumber keterangan yang dipercaya, roti ini olahan udin. Olahan udin. Kada tahu kada mana ngarannya udin itu. Cuma habar-habar nang sahih, roti itu olahan udin. Jadi begitu si Salik yang melihat roti, dia berdalil, oh ini berarti olahan udin. Nah, mana udinnya kada tahu. Cuma dasarnya sahih yang meyakinkan, percaya itu bikinan dari udin. Nah, sedangkan orang majzub ini orang yang dikenalkan ini udin yang tukang olah roti. Nah, jadi ini udin yang bikin roti. Itu orang majzub yang dikenalkan, yang diperlihatkan, syuhud wa'yan. Nah, jadi begitu orang majzub ini melihat roti, dia sudah tahu ini pun udin. Ini bikinan daripada udin. Nah, jadi tafakkur itu ada terbagi dua. Ada tafakkur yang menjadikan makhluk sebagai dalil adanya Allah. Tafakkur yang kedua adalah menjadikan Allah sebagai dalil adanya makhluk ini. Nah, itu orang-orang majzubin. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'du syurahil hikam a'rada al-musannif an qismin thalis wa huwa fikratul mahjubin an anfusihim fahum yatafakkarun walakin bittariqah allati yasiluna biha fi mustahayatihim wa qad yata'ammaluna fil mukawwanat walakin la min haitsu dalalatuha ala as-sani' ta'ala wa inna ma huwa min haitsu at-ta'arruf bi ay yumkina ay yusakhkhara lahu biha wa la'alla hadzal qism as-salis alaihi aktsarun nas bi sa'iril usur. Berkata sebagian pensyarah hikam bahwa Imam Ahmad Ibnu Athaillah hanya menyatakan tentang tafakkur dua macam. Nah, beliau kadang membuat macam yang ketiga. Ada jenis tafakkur yang ketiga ini tafakkurnya orang-orang yang terdinding. Tafakkur orang-orang yang mahjubin. Mereka orang-orang terdinding itu tafakkur juga, berpikir juga, tetapi dengan cara bahwa mereka sampai pada keinginan-keinginan mereka. Dan mereka berpikir tentang alam semesta ini, tetapi bukan menjadikan dalil atas adanya Tuhan. Hanya saja mereka itu berpikir alam semesta ini dari sekira-kira mengenali bahwa mungkin ditundukkan kepadanya untuk kegemaran-kegemaran mereka. Nah, barangkali inilah macam ketiga yang kebanyakan manusia atasnya. Nah, jadi tafakkur yang ketiga ini tafakkur yang kebanyakan manusia. Tafakkurnya orang-orang mahjubin, orang-orang yang terdinding. Mereka berpikir
Tetapi pikiran mereka itu bukan untuk menjadikan ini makhluk sebagai dalil adanya Khalik, bukan. Nah, mereka berpikir tentang makhluk ini kayak apa cara supaya bisa mereka ambil manfaat dari makhluk itu. Nah, itu pikiran orang mahjubin. Orang salik melihat ruti, dia berpikir tentang ruti, dalil adanya pencipta ruti. Nah, itu orang salikin. Orang magdzubin, nah sebaliknya orang salikin. Kalau orang-orang mahjubin ini berpikir melihat ruti kayak apa cara supaya kau memakan ruti itu. Orang salikin melihat gunung, berpikir, ini gunung begitu kokohnya, begitu indahnya, menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang salikin. Kalau orang-orang mahjubin yang terdinding ini, dia melihat gunung begitu indah. Yang dipikirkan kayak apa? Kayak apa cara gunung itu supaya jadi duit. Itu yang dipikirkannya. Supaya bisa diambil manfaat. Melihat ada laut terhampar luas. Nah, orang-orang salikin tafakur tentang laut, ingat kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mahjubin berpikir laut, banyaknya iwak dalamnya, kayak apa cara menangkapnya. Nah, ini orang yang berpikir mahjubin inilah yang kebanyakan manusia itu. Nah, berpikir bujur tentang makhluk, tapi kayak apa cara untuk menaklukkannya supaya bisa diambil manfaat dengannya. Nah, wa hadzal fikir la qimata lahu indallah ta'ala. Ini fikir tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nilai. Bal tadyi'ul umur, bahkan pikir seperti itu hanya menyia-nyiakan umur bila faidatin ukhrawiyah, tanpa ada faidah di akhirat nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'dul hukama, berkata sebagian hukama, la tatafakkar fi thalathati asya, janganlah engkau tafakkur tentang 3 macam ini. Yang 3 macam ini jangan dipikirkan. Nah, kalau bisa dilupakan. Yang pertama, la tatafakkar fil fakri, jangan berpikir tentang fakir. Nah, jangan berpikir tentang fakir. Susahnya aku nih hidup, kayak apa caranya mengatasi ini, mengatasi itu. Nah, berpikir tentang kefakiran. Nah, jangan berpikir tentang fakir. Fayaksuru hammuka wa ghammuka wa yazidu fi hirsik. Kalau berpikir tentang fakir itu membuat banyak duka cita, membuat sedih, dan menambah tamak engkau kepada dunia. Jangan berpikir fakir. Berpikir banyaknya nikmat yang diterima dari Allah. Kita fakir, banyak lebih fakir dari kita. Banyak lebih fakir dari kita. Jangan memikirkan tentang kemiskinan hidup. Bila berpikir tentang kemiskinan hidup, itu membuat sedih dan menjadi tamak kena akibatnya. Orang miskin berpikir bahwa banyak yang miskin daripada inya. Dan miskin hendaklah berpikir banyak nikmat yang diberi Allah kepadanya. Yang mungkin nikmat itu kada diberikan Allah kepada orang yang kaya. Nah, itu yang mesti dipikirkan oleh si miskin. Jangan berpikir kemiskinannya. Nah, yang pertama, wala tatafakkar fi zulmi man zalamak fayaghlizu qalbuka wa yaksuru hikduka wa yadumu ghaizuk.
Jangan berpikir tentang kezaliman orang yang menzalim engkau. Jangan berpikir si Anu pernah nyakiti aku, si Anu pernah menipu aku, si Anu pernah membunguli aku. Jangan berpikir itu. Memikirkan orang-orang yang menzalimi itu membuat keras hati engkau, membuat banyak dendam engkau, dan kekalnya marah engkau kepadanya. Kada kau memaafkan kaina, kada kau memaafkan, berpikir terus tentang kezaliman-kezaliman yang dilakukan orang kepada diri. Oh, si Anu itu menyakiti aku, si Anu itu menghina aku, itu aja dipikirkan. Nah, apabila kau memaafkannya, kada kau lagi, amun itu yang dipikirkan. Nah, menambah dendam, menambah kekalnya marah dalam hati. Jangan dipikirkan itu. Yang ketiga, wala tatafakkar fi tulil baqa fid dunya. Jangan engkau berpikir lama hidup di dunia ini. Jangan berpikir lama hidup di dunia. Fatuhibbul jam'a, maka engkau kalau berpikir panjang hidup di dunia ini, engkau suka mengumpulkan harta. Wa tudayyi'ul umura, menyia-nyiakan umur. Wa tusawwiful amala, dan menunda-nunda amal. Jangan sekali-kali berpikir kita ini panjang hidup, lawas. Nah, jangan berpikir itu. Akibatnya bahaya. Tobat kaina, tobat ditunda, mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, umur terbuang-buang. Kenapa? Karena masih menganggap lagi hidup ini sampai tahun 2030 misalnya. Nah, jadi jangan sekali-kali tafakkur tentang tiga hal itu, karena akibatnya mencelakakan diri kita sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah hikmah yang terakhir dari kitab Al-Hikam ini. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufiknya, hidayahnya, serta inayahnya kita bisa menuntungakan kitab Al-Hikam ini dalam waktu kurang lebih 6 tahun 2 bulan. Dan itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam apa yang dikatakan oleh para ulama, al-amru ma kana lillah fahuwa yatim wa ma kana li ghairihi sayanhadim. Perkara itu apabila karena Allah, dia akan selesai. Tapi bila kada karena Allah, dia akan putus di tengah jalan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat keikhlasan, sehingga apa-apa yang kita baca ini dapat kita amalkan. Kita mengharapkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, dan tamat kitab ini kalau ada lagi sambungannya. Jadi istirahat kita. Nah, kalau ada lagi sambungannya tamat hikam ini. Nah, untuk menunggu waktu sampai Sya'ban, insya Allah kita lanjutkan dengan membaca, mengulang kembali beberapa hikmah yang dianggap itu hatinya hikam. Likulli syai'in qalbun, tiap-tiap sesuatu itu ada hatinya. Yasin itu hatinya Quran. Nah, di kitab hikam yang 264 ini ada juga hatinya. Jadi walaupun kita kada dari awal sampai akhir membaca hikam, tapi kalau kita mempelajari hatinya itu, insya Allah dapat keberkahan. Nah,
Jadi dalam beberapa minggu akan datang ini kita membaca beberapa hikmah yang itu merupakan intisarinya daripada Al-Hikam ini. Insyaallah ta'ala kalau diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lalu memberikan kita taufik dan hidayah serta inayahnya untuk mengamalkan kandungan daripada kitab Al-Hikam ini. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, bi husnil khatimah. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا سلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك